Publik Belanda secara mengejutkan justru bersukacita melihat keruntuhan NEC Breda, sebuah klub dengan sejarah panjang yang kini terjerembab ke jurang degradasi. Namun, mengapa aroma kebencian ini seolah merembet hingga ke tanah air? Di tengah hiruk-pikuk tersebut, sebuah badai besar bernama Passportgate menghantam integritas pemain keturunan kita. Namun, di tengah gempuran fitnah dan keraguan, sang jenderal pertahanan Jayit Zels justru berdiri tegak memberikan pernyataan nasionalis yang menggetarkan jiwa, sebuah sumpah setia di bawah naungan merah putih yang tak akan goyah oleh isu murahan. Ironisnya, tetangga kita, media Vietnam tak tinggal diam. Mereka mulai menyulut api dengan menuding pemain Indonesia sebagai biang kerok kehancuran liga di Belanda. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa mereka begitu terobsesi dengan kepentingan kita? Di saat situasi memanas, sang ketua umum Erick Thohir justru melakukan langkah catur yang tak terduga dengan menemui KNVB secara langsung. Apakah ini upaya pembersihan nama baik atau justru awal dari revolusi besar sepak bola Indonesia? Mari kita bongkar semua konspirasi ini dalam narasi yang akan mengubah sudut pandang kalian. Kejadian luar biasa baru saja terjadi di kancah sepak bola Belanda. Jika biasanya degradasi sebuah klub yang mapan akan diselimuti suasana duka, kali ini yang terjadi justru sebaliknya. Publik Belanda, terutama para pecinta sepak bola di sana, seolah-olah berpesta pora menyaksikan NEC Breda selangkah lagi resmi turun kasta. Suasana di media sosial dan forum-forum supporter Belanda dipenuhi dengan komentar yang menyakitkan. Mereka tidak hanya senang, tetapi juga melontarkan harapan agar klub tersebut tidak lekas kembali ke divisi utama atau Eredivisie. Mengapa fenomena ini bisa terjadi? NEC Breda selama ini dianggap sebagai tim yang gagal menjaga stabilitas kompetisi. Publik di sana merasa jengah dengan manajemen dan performa tim yang dianggap tidak lagi memberikan kontribusi positif bagi kualitas liga. Kebahagiaan publik Belanda atas penderitaan NEC Breda mencerminkan betapa kerasnya standar sepak bola di Eropa. Tidak ada tempat bagi mereka yang tidak bisa bersaing dan tidak ada belas kasihan bagi mereka yang dianggap sebagai beban kompetisi. Bagi kita di Indonesia, fenomena ini tentu menjadi pelajaran berharga. Namun, yang membuat isu ini semakin panas di dalam negeri adalah keterkaitan emosional kita dengan Liga Belanda, mengingat banyaknya pemain keturunan kita yang berkarir di sana. Degradasi NEC Breda bukan sekedar statistik di papan klasmen, melainkan simbol keruntuhan sebuah sistem yang kini sedang ditertawakan oleh warganya sendiri. Rasa girang yang ditunjukkan warga Belanda ini adalah peringatan keras bahwa sejarah besar tidak menjamin keselamatan jika manajemen dan performa di lapangan tidak sejalan. Di tengah suasana duka Liga Belanda dan kecaman publik tersebut, Indonesia juga sedang diguncang oleh isu internal yang sangat sensitif, yaitu Passportgate. Isu ini mencoba meragukan keabsahan dokumen para pemain naturalisasi yang selama ini telah mati-matian membela Garuda. Di titik nadir kepercayaan publik inilah, Jayit Zels, sosok yang kita kenal sebagai Bang J, menunjukkan kelasnya bukan hanya sebagai pemain bola, tetapi sebagai patriot sejati. Jayit Zels tidak memilih untuk diam atau bersembunyi di balik agennya. Di tengah panasnya kasus ini, ia justru melontarkan pernyataan nasionalis yang sangat mendalam. J menegaskan bahwa keputusannya memilih Indonesia bukan didasarkan pada dokumen di atas kertas, melainkan panggilan darah dan cinta yang tulus pada merah putih. Ia menyatakan bahwa setiap tetes keringat yang ia curahkan di lapangan adalah untuk lambang Garuda di dada, bukan demi ambisi pribadi atau sekedar formalitas kewarganegaraan. Pernyataan Jayit Zels ini seolah menjadi oase di tengah padang pasir fitnah. Ia ingin membuktikan kepada para peragu dan pengamat yang mencoba menggoyang stabilitas timnas bahwa nasionalisme tidak bisa diukur hanya dari prosedur administratif yang kini sedang diperdebatkan. Bang J dengan lantang mengatakan bahwa dirinya adalah bagian dari bangsa ini dan tidak ada satupun skandal paspor yang bisa melunturkan rasa cintanya kepada Indonesia. Ini adalah pukulan telak bagi mereka yang ingin memecah belah keharmonisan skuad Garuda dengan isu-isu non-teknis.
Seolah ingin menari di atas luka kita, media Vietnam udah tahu kembali menunjukkan obsesi aneh mereka terhadap timnas Indonesia. Dengan narasi yang provokatif, mereka mulai menuding bahwa keberadaan para pemain Indonesia di Liga Belanda, terutama mereka yang memiliki darah keturunan, menjadi biang kerok potensi kekacauan di sana. Media Vietnam mencoba mengaitkan penurunan kualitas beberapa klub di Belanda dengan fokus para pemainnya yang terbagi untuk membela timnas Indonesia. Tudingan ini jelas sangat tidak berdasar dan cenderung tendensius. Media Vietnam seolah-olah mencari celah untuk menjatuhkan mental para pemain kita yang sedang berjuang meniti karir di Eropa. Mereka menyebut bahwa kehadiran efek Indonesia membawa distraksi bagi stabilitas klub-klub Belanda. Padahal, banyak pemain kita justru menjadi pilar penting di klub mereka masing-masing. Namun, narasi biang kerok ini terus digulirkan untuk menciptakan citra negatif di mata internasional. Mengapa Vietnam begitu gencar melakukan serangan ini? Jawabannya sederhana, mereka takut. Perkembangan pesat timnas Indonesia yang diperkuat pemain-pemain berkualitas dari Liga Top Eropa membuat mereka merasa terancam. Dengan menyerang kredibilitas pemain kita di Belanda, mereka berharap akan ada konflik antara klub dan pemain yang ujung-ujungnya merugikan kekuatan Garuda. Ini adalah perang urat saraf yang sangat kotor, di mana kegagalan klub seperti NIC Breda justru digunakan sebagai alat untuk menyudutkan pemain-pemain Indonesia yang tidak bersalah. Menanggapi situasi yang semakin liar, baik dari isu paspor gate di dalam negeri maupun serangan dari media luar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung mengambil langkah diplomasi tingkat tinggi. Di tengah jadwalnya yang padat, Erick secara khusus menemui Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB. Pertemuan ini bukan sekedar kunjungan formal, melainkan sebuah langkah strategis untuk mengamankan posisi Indonesia di mata sepak bola dunia. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir tidak hanya membahas tentang kerjasama teknis, tetapi juga secara implisit memberikan jaminan bahwa proses naturalisasi dan pembinaan pemain di Indonesia berjalan di jalur yang benar. Di depan para petinggi KNVB, Erick berjanji akan terus membenahi akar rumput sepak bola Indonesia. Langkah ini diambil untuk membungkam keraguan terkait isu paspor dan sekaligus memperkuat hubungan bilateral yang sempat terusik oleh narasi-narasi negatif. Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa PSSI tidak tinggal diam saat pemainnya diserang. Erick Thohir ingin memastikan bahwa sinergi antara Indonesia dan Belanda dalam hal pembinaan pemain tetap berjalan harmonis. Dengan menggandeng KNVB, Indonesia menunjukkan bahwa kita memiliki dukungan dari federasi yang memiliki standar tinggi. Ini adalah jawaban elegan atas tudingan media Vietnam dan kegaduhan paspor gate. Erick Thohir seolah ingin mengatakan bahwa sepak bola Indonesia sedang bergerak menuju profesionalisme total dan tidak akan ada isu murahan yang bisa menghentikan langkah tersebut. Sahabat Garuda, apa yang kita lihat hari ini adalah bukti bahwa semakin tinggi pohon menjulang, semakin kencang pula angin yang berhembus. Dari kebahagiaan pabrik Belanda atas degradasi sebuah klub, hingga tudingan tak berdasar dari media tetangga, semuanya adalah ujian bagi mentalitas kita sebagai bangsa sepak bola yang sedang bangkit. Jait Zas sedang membuktikan bahwa cinta pada merah putih adalah harga mati yang tak bisa ditawar oleh skandal apapun. Sementara itu, langkah diplomasi Erick Thohir ke KNVB memberikan harapan bahwa masa depan sepak bola kita berada di tangan yang tepat. Jangan biarkan narasi-narasi negatif merusak dukungan kita. Sebaliknya, mari kita jadikan ini sebagai amunisi untuk mendukung Garuda lebih kuat lagi.